Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube bersama di sini Rudik Yankee Delta Zero Alpha Yankee Alpha. Di sini saya akan kembali secara singkat akan melakukan pengukuran RF output dari rig KT 7900 HYT ini. Kita akan lihat dengan tegangan 12 volt input dengan menggunakan PSU komputer, tidak 13,8 tapi memang sengaja 12,1 volt. Setupnya adalah sebagai berikut: output ke dummy load, kemudian input ke rig, dan langsung saja kita akan praktekkan untuk pengukurannya. Pertama adalah di 136 MHz 136 MHz sebagai titik awal dari 2 meter band VHF. Terukur power 15 watt 15 watt, skala 20 4 watt pada posisi power. Ini diputar-putar tidak ngaruh, ini pada posisi maksimum saja. Nah, ini kipas mulai hidup karena terjadi penggunaan daya yang berlebih. Stop 15 ya. Ini saya mencet, ini sudah ada hampir 1 menit. Oh salah, saya di 141. Oke, sekarang kita akan mulai untuk percobaannya dari mulai 136.000. Kita cek 15 watt. Kemudian akan saya pindah ke 140 MHz, bolong-bolong, terbaca 16 watt. Kemudian pada 141 terbaca tetap 16 watt. Pada 142 terbaca tetap 16 watt. Pada 143 terbaca 16 watt tetap. Pada 144 terbaca 15 watt. Pada 145 terbaca 13 watt. Pada 150 berkurang menjadi 8 watt. 8 atau berapa? Ulangi lagi. Ya, 8 watt. Pada 160 balik lagi ke 160 menjadi sekitar 14 watt. Kemudian pada 170 terbaca sekitar 11 watt, 10 watt. Kemudian akan saya coba di 220 MHz 220 MHz. TX tapi tidak ada output ya di 220. Saya kurang tahu nih kenapa. Coba di 250 MHz terbaca 8 watt. Kemudian dari 250 MHz saya ke 350 MHz UHF low, terbaca power 10 watt. Kemudian pada 355
MHz, terbaca sekitar 9,5 watt. Pada 360 terbaca 10 watt. Pada 365 terbaca 10 watt sama. Pada 370 MHz terbaca 10 watt sama. Pada 375 terbaca 10 watt kurang dikit. Kemudian pada pada 380 sama 9,5 watt, 10 watt kurang. 385.000 terbaca 10 watt kurang dikit sama. Kemudian pada 390 MHz batas terakhir dari UHF low terbaca sama 10 watt. Ini saya nggak tahu apakah semuanya sama, tapi untuk HYT KT7900 delta ini baik pada posisi high atau low itu tidak main ya. Apakah saya nggak tahu apakah hanya unit saya ini apakah semuanya sama, tapi tidak main. Jadi high low di sini hanya sebagai kosmetik, tidak fungsi. Dari sini kemudian saya akan berpindah ke 400 MHz. Ini saya nggak tahu kenapa nih switchnya biasanya bisa, nih nggak bisa nih ya. Ini nggak bisa, ini harusnya bisa naik turun nih. Ini dari exit ini harusnya bisa. Coba untuk pesawatnya kita reboot. Hidup kembali. Kita keluar, baru bisa. Sekarang kita akan ke 400 MHz. Pada 400 terbaca 11 watt. Kemudian pada 425 MHz terbaca sama, turun dikit 10,5 watt. Kemudian pada 430 MHz terbaca 9,5 watt. Pada 435.000 bolong-bolong 35 MHz terbaca 9 watt. Pada 440 MHz turun lagi menjadi 8 watt. Pada 445 MHz terbaca 8 watt. Pada 450 MHz terbaca 8 watt tetap. Pada 455 MHz terbaca turun 7,5 watt. Pada 460 MHz turun lagi menjadi 6 watt. Pada akhir 470 MHz terbaca 5 watt. Goyang-goyang kadang, tidak stabil. 5 watt. Tekan keluar, kita akan coba di 450
80 MHz masih bisa. Ini masih bisa ini. 4 watt. Pada 500 MHz nggak bisa. Coba 505 MHz tidak bisa. Jadi hari terakhir 480 MHz. Dan pemirsa, dari data yang saya lakukan di pengukuran tadi, kemudian saya buat datanya sebagai berikut. Kita akan dapatkan data frekuensi dan watt RF. Kemudian saya buat tabel dan kolom sebagai berikut. Ada sekian banyak ini. Ini sampai batas ini yang ini. Ini untuk VHF 2 meter band, kemudian yang ini untuk VHF low. Dibuat warnanya berbeda. Kemudian untuk yang 400 hingga 470 ini adalah untuk UHF general. Dan inilah sebarannya seperti ini, pola grafiknya kita tampilkan, wattnya berdasarkan frekuensi ke sana, wattnya ke sana, frekuensi horizontal, vertikal untuk watt yang saya ukur, kemudian ditampilkan menjadi grafik seperti ini. Jelas ya. Kemudian manfaatnya apa ini? Ini kita perlu tahu, seperti ini adalah untuk mengetahui cara dinamiknya bagaimana output dari mini rig KT 7900 pada tegangan 12 volt. Kemudian ini akan kita lihat di sini datanya, ini series 3 nih enggak, dan datanya adalah seperti ini ya. Nah, tepatnya seperti ini. Jadi saya buat ini untuk ringnya, kita masukkan dulu di legend entries ini, horizontal kategori axis label, masukkan, kemudian select yang data ini, panjang ini, kemudian untuk frekuensinya ini dimasukkan adalah sebagai ini saja. Kemudian untuk aksis yang ini, untuk wattnya ini berdasarkan ring gitu. Terus terang saja saya melakukan trial error banyak sekali, karena kadang kita juga lupa, juga namanya lupa lama nggak pakai, atau kadang kita justru malah pas pakai itu malah kita bisa gitu. Kemudian coba kalau properties watt RF ini kalau diedit apa ini? Axis label ring dari sekian ini ke 34, B7 ke 34. Kemudian datanya adalah yang di dalam. Oke. Dan frekuensi. Kita edit. Nah, frekuensi ini isinya adalah ini, watt RF yang ini. Cancel dulu, ini juga di cancel. Kemudian dari sini nih select data. Oh sama, ini series ini kita bisa remove karena kita nggak. Coba kita kalau klik kanan ini format data label. Kalau format data level ini adalah untuk kosmetik saja, untuk kosmetik seperti ini saya bilang kosmetik, untuk agar gantian background, tema, ini kan kosmetik. Tapi yang esensial adalah di pada select datanya. Ya pokoknya Anda bisa lakukan sendirilah di rumah dengan cara kita datanya kita rekam dulu, kita buat dalam tabel.
kemudian hasilnya dari tiap-tiap frekuensi. Udah gitu aja, kita buat grafiknya seperti ini. Ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di sini. Demikian untuk pengukuran power output dari HYT KT7900 Delta di channel ngoprek di rumah YouTube. Rudik Wid di sini, Yankee Delta Zero Alpha Yankee Alpha mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Pada 145 terbaca 15 watt.